selamat hari Minggu Jemaat Victoria Outreach yang ada di Bandung, yang ada di Papua, yang ada di Kupang. Selamat hari Minggu, sungguh sukacita luar biasa. Kita boleh dapat sama-sama berkumpul lagi, bertemu lagi lewat ibadah pada pagi hari ini. Setiap saudara yang baru bergabung di dalam ibadah online pada pagi hari ini, selamat datang, selamat bergabung dalam ibadah hari ini. Kita mau sama percaya bahwa ibadah pagi hari ini tuh mampu mengubahkan setiap kita. Ibadah pagi hari ini mampu menyegarkan setiap kita. Ibadah pagi hari ini mampu menguatkan setiap kita. Amin. Kita mau buka di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini ya Bapa. Kami siap menyembah-Mu ya Tuhan. Kami siap menaikkan setiap syukur kami ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau berkenan dalam kehidupan setiap kami. Biarlah Engkau ada, hadir. Engkau ada dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara, saya ajak saudara boleh siapkan hati saudara. Saudara boleh siapkan diri saudara. Angkat kedua tangan saudara. Kita mau sama-sama menyanyikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Kita mau sama-sama masuk ke dalam hadirat-Nya. Thank you Jesus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Jesus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari sama-sama kita mau nyanyikan Jesus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. We thank you Jesus. We thank you, we thank you, we thank you, and we thank you. Oh, thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini ya Bapak. Sungguh Allah yang luar biasa.
Engkau Allah yang masih baik sekarang dan selamanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Praise the Lord. Saudara boleh kasih kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan. Saudara boleh bertepuk tangan. Oh, thank you Jesus. Sebab kemurahannya selalu mengikuti saudara sepanjang hidup saudara. Amin. Amin. Yes. Kita sama-sama bersuka cita pada pagi hari ini. Kita mau nyanyikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kita, bahwa Dia Allah yang masih baik, Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang masih sempurna, Dia Allah yang menyertai kehidupan setiap kita. Amin saudara. Saudara boleh bangkit berdiri, saudara boleh bertepuk tangan. Kita mau sama-sama nyanyikan Tuhan Yesus baik dalam kehidupan setiap kita. Yes. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, ya, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan Dia baik. Tuhan Yesus baik. Yesus Sungguh amat baik. Dia baik. Untuk selama-lamanya. Yes, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, ya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan saudara, Tuhan Yesus baik. Yes. Sungguh amat baik. Oh Tuhan masih baik selama-lamanya Tuhan. Yesus baik. Yes, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yes. Saudara boleh kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Saudara boleh ekspresikan senyum saudara yang paling manis untuk orang-orang di sekeliling saudara. Tanda bahwa saudara percaya bahwa Dia baik dalam kehidupan saudara. Tanda bahwa saudara masih percaya bahwa Dia ada selalu dalam hati saudara, menguatkan saudara, menyertai saudara sepanjang kehidupan saudara. Thank you Jesus. Oh, we thank you our Father. We thank you Lord Jesus. Sebab Engkau Allah yang masih memelihara setiap kami ya Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik.
Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Oh, ku tahu Bapa peliharaku, sebab Kau baik Tuhan. Dia baik, yes, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, oh Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Because You have been so good, Jesus. We thank You and we praise Your name. We bless Your name. Thank You, Jesus. Amen and amen. Pagi hari ini, jika saudara memiliki pokok doa, jika saudara membutuhkan doa pada pagi hari ini, saya ingin berdoa buat saudara di rumah pada pagi hari ini. Jika saudara merasa bahwa saudara capek di dalam pertandingan iman saudara, saudara sudah merasa lelah, saudara mungkin mengalami terdampak atas pandemik yang ada. Saya tahu bahwa semua orang mengalami dampak daripada pandemi yang terjadi. Namun kita pagi hari ini kita mau mempercaya Tuhan Allah kita, bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menolong setiap kita. Dia Allah yang gak pernah terlambat untuk menolong setiap kita. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau mempercayai Dia Allah yang berkuasa atas semua yang sudah terjadi. Dan Dia tahu saudara apa yang Dia kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita mau percayai Tuhan Allah kita. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan pagi hari ini Engkau berada bersama dengan kami. Engkau ada di dalam hati kami pada pagi hari ini. Kami mau Tuhan Yesus pagi hari ini untuk Engkau sendiri yang datang menjawab setiap doa-doa kami. Engkau datang untuk menjamah setiap kebingungan kami. Engkau yang datang menjamah setiap apa yang menjadi pergumulan kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Baik itu masalah di dalam keuangan kami, masalah di dalam keluarga kami, masalah di dalam bisnis pekerjaan, masalah di dalam ministry kami Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus Engkau tolong kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan
Kami tidak bisa melangkah sendiri. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami membutuhkan Engkau Tuhan Yesus. Kami minta Roh Kudus-Mu untuk selalu menilik setiap hati kami Tuhan Yesus. Untuk kami mampu Tuhan Yesus berjalan di dalam lembah kekelaman kami ini Tuhan Yesus. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, biar saat ini misalnya ada jemaat yang sakit pada pagi hari ini Tuhan, hamba minta Tuhan Yesus, biarlah jamahan-Mu Tuhan Yesus atas setiap jemaat-Mu yang sakit Tuhan, dan biarlah dengan bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus Engkau sembuhkan. Di pagi hari ini kami mau percayai Tuhan Yesus bahwa Engkau telah menjawab setiap doa-doa kami Tuhan Yesus, seperti Engkau menjawab doa Daniel Tuhan Yesus. Kami mau percaya Engkau Tuhan pagi hari ini, kami mau percaya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapaknya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Dan pagi hari ini juga kami memiliki pengumuman, dan pengumuman pertama adalah di minggu yang setiap hari Minggu saudara ada kelas kepemimpinan khusus untuk pemimpin di rumah pemulihan, di kelas kepemimpinan home setiap hari Minggu jam 5 sore bertempat di Jalan Garuda nomor 85. Bagi setiap pemimpin di rumah pemulihan, saudara bisa bergabung di dalam pengajaran ini. Kalau saudara bilang saudara pemimpin, saudara harus bergabung, karena untuk menjadi pemimpin, saudara harus mau untuk didisipel, saudara harus mau diajar terlebih dahulu, saudara harus menjadi seorang follower terlebih dahulu. Oke, berikutnya ada pengumuman rumah pemulihan Victory Outreach, dan kami memiliki rumah pemulihan ini khusus untuk pria dan wanitanya Tuhan yang terlibat di dalam narkotika, obat-obat terlarang, kenakalan remaja, mungkin terlibat di dalam judi, atau yang tidak memiliki harapan, atau alkoholik, atau prostitusi, atau apapun itu yang saudara membutuhkan bantuan. Saudara merasa bahwa saudara tidak punya masa depan lagi. Kami mau menolong saudara. Dan di dalam rumah pemulihan kami memiliki program selama 1 tahun. Dan kami mengajarkan bukan hanya tentang kebenaran firman Tuhan, bukan secara spiritual saja saudara dibangun, namun kami juga mengajarkan saudara untuk membangun karakter ilahi saudara. Saudara diajarkan satu attitude untuk pada saat saudara kembali ke masyarakat, saudara tahu cara bersosialisasi, bagaimana cara saudara bermasyarakat. Dan rumah pemulihan kami ini juga membangkitkan orang-orang untuk mereka belajar mencapai potensi tertinggi di dalam kehidupan mereka. Dan rumah pemulihan kami ini juga free alias gratis, tidak dipungut biaya. Dan misalnya kalau saudara memiliki keluarga atau mengetahui ada teman atau siapapun yang membutuhkan bantuan, saudara bisa menghubungi kami. Nomor telepon ada terdapat di layar kaca saudara. Saudara bisa menelepon kami dan kami dengan senang hati akan membantu saudara. Berikutnya ibadah doa yang kami adakan setiap hari Senin jam 7 malam melalui aplikasi Zoom saudara, dan link akan dibagikan setiap 1 hari sebelum diadakan acara doa tersebut. Saya juga mengundang bagi setiap kita, mari kita terlibat. Ajak keluarga saudara, anak-anak saudara, ajak suami, ajak istri saudara, untuk mari kita terlibat, kita berdoa. Kita mau menopang bangsa dan negara kita melalui setiap doa-doa kita. Mari kalau saudara bilang bahwa saudara mencintai bangsa dan negara saudara, mari kita mau berdoa buat negara kita tercinta Indonesia. Berikutnya juga ada pengumuman live group. Kami punya live group atau komsel atau komunitas sel, di mana saudara bisa bergabung bersama di wilayah-wilayah tempat dekat dengan rumah saudara, dan nanti ada pemimpin-pemimpin saudara yang akan menelpon saudara. Dan live group ini sudah terbagi dengan beberapa wilayah. Saudara bisa menghubungi pemimpinnya atau pemimpin sendiri akan menghubungi saudara untuk bersama-sama meng-arrange waktunya untuk saudara bisa berkumpul. Dan mari untuk kita bisa saling menguatkan, apalagi di zaman sekarang kita susah untuk bertemu secara offline, dan kita tidak mau ketinggalan, kita tidak mau sendiri, kita mau untuk bisa saling menguatkan satu dengan lainnya. Kalau saudara belum bergabung di dalam live group, di salah satu live group, mari saudara bergabung di dalam live group, dan mari kita saling menguatkan satu dengan lainnya. Saatnya kita akan memberikan
persembahan persepuluhan kita. Apakah saudara siap untuk memberikan persembahan pada pagi hari ini? Saya undang untuk kita buka di 2 Korintus 9 ayat 7. 2 Korintus 9 ayat 7 saya akan bacakan buat saudara. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pagi hari ini kita mau belajar untuk memberikan persembahan persepuluhan kita dengan hati yang bersukacita, saudara. Firman Tuhan katakan di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu dikatakan seperti ini, saudara. Setiap orang memberikan persembahan sesuai dengan apa yang diputuskan di dalam hatinya, tidak dengan paksaan. Jadi saudara sendiri yang memutuskan, saudara memberi atau tidak memberi. Berapa yang saudara berikan, saudara sendiri yang memutuskan. Saya mau beritahu saudara bahwa memberi itu bukan hanya tentang instruksi atau yang sudah diperintahkan Tuhan bagi setiap orang percaya bahwa kita harus melakukan sebagai gaya hidup untuk memberikan persembahan dan persepuluhan. Memberi juga bukan tentang seberapa banyak uang yang saudara mau berikan, tetapi lebih kepada memberi karena bersyukur tentang apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Berilah dengan sukacita, karena firman Tuhan katakan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara bisa melihat nomor rekening gereja yang tertera di layar berikut ini, dan marilah kita sama-sama menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa di bumi ini. Haleluya. Terima kasih atas pemberian saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap pemberian daripada jemaat-Mu. Engkau berkati mereka Tuhan di dalam keluarga, bisnis, pekerjaan, sekolah, dan seluruh aspek keluarga mereka. Dan hamba percaya Tuhan Yesus, Engkau jauhkan dari balalang pelahap. Dan kami percaya Tuhan pada pagi hari ini bahwa Engkau akan melawat setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Victory Outreach Bandung, Victory Center Papua, dan semua jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Bukankah hari ini hari yang luar biasa, hari yang dijadikan Tuhan? Untuk itu bisakah kita berikan sekali lagi sorak-sorai kita buat Tuhan kita pagi hari ini? Come on Victory Outreach, biarkan rumah saudara menjadi rumah di mana pujian dinaikkan. Biarkan binatang peliharaan saudara tahu bahwa majikannya adalah seorang penyembah. Biarkan tetangga saudara tahu, terlepas apapun yang sedang terjadi, saudara tidak akan berhenti bersyukur kepada Tuhan. Biarlah segala yang bernafas di tanggal 28 Februari 2021 memuji Tuhan. Seseorang katakan, puji Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini? Saya percaya Tuhan punya firman buat saudara. Untuk itu langsung saja kita buka Alkitab kita di kitab 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. 2 Samuel 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat saudara 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja,
Dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu, Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amiel dari Lodebar, dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Ziba hamba Saul itu dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayanya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku." Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya." Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Kita berdoa pagi hari ini, Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu boleh berbicara, memberikan kepada kami kekuatan, arahan, bimbingan, dan memposisikan kami untuk hidup di dalam janji dan berkat Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Saya siap untuk menyampaikannya buat kita semua pagi hari ini. Pertama, izinkan saya mengingatkan kita semua mengenai janji nubuatan Tuhan kepada Daud yang diberikan di usia remaja untuk menjadi raja atas Israel. Kita tahu semua itu bahwa di usia remaja Daud telah diurapi menjadi raja oleh Nabi Samuel. Namun ternyata dia harus menunggu bertahun-tahun sampai akhirnya di teks yang kita baca janji tersebut terjadi atas hidup Daud, di mana dia masuk ke dalam istana dan menjadi seorang raja Israel. Firman buat seseorang pagi hari ini, dan sebaiknya saudara bersemangat untuk mendengarnya, karena walaupun saudara telah menunggu bertahun-tahun dan belum melihat tanda apa yang Tuhan janjikan, mungkin di usia muda, di awal pernikahan, di awal perintisan usaha ataupun pelayanan, itu tidak berarti bahwa janji Tuhan gugur atas hidup saudara, karena janji Tuhan tidak berarti batal hanya karena saudara lama menunggu. Come on Victory Outreach. Janjinya tidak gugur karena situasi yang berlawanan. Janjinya pun tidak batal karena siapa yang menyakiti saudara. Janjinya pun tidak hilang karena sepi customer, karena anak belum berubah, karena penyakit tidak sembuh. Dengan kata lain, pagi hari ini saya punya kabar baik buat saudara berdasarkan apa yang terjadi pada Daud lewat apa yang kita baca sama-sama. Dengan kata lain, penantian saudara akan berakhir, penyakit saudara akan sembuh, pernikahan saudara akan masuk istana, anak saudara akan menjadi raja. Come on somebody. Suami saudara akan menjadi raja, istri saudara akan menjadi ratu. Come on somebody. Saudara akan masuk istana karena janjinya ya dan amin. Dan Tuhan yang kita
melayani bukanlah Tuhan yang berbohong ketika dia berjanji, tapi dia adalah Tuhan yang akan menepati janjinya. Daud menunggu bertahun-tahun, namun tetap janjinya tidak berubah dan Daud mengalami manifestasinya. Daud yang dilahirkan di dalam keluarga Isai dan dibesarkan di dalam atmosfer penolakan dari keluarganya sendiri, pada akhirnya setelah menunggu bertahun-tahun menjadi raja atas Israel. Sesuai teks yang kita baca, dan ini memimpin saya untuk mengatakan, tidak ada opini manusia yang menjatuhkan, tidak ada usaha manusia yang merendahkan, tidak ada penolakan manusia yang mampu membuat janji Tuhan tidak terjadi dalam hidup saudara. Saya tahu sakit, saya tahu tertekan, saya tahu kesepian, saya tahu omset turun, saya tahu masih pandemi, namun semuanya itu diperlukan untuk mengarahkan Daud semakin dekat dengan istana raja. Oleh karenanya saudara harus mulai bersyukur untuk siapa yang menolak saudara, untuk siapa yang meninggalkan saudara, untuk siapa yang tidak membesarkan saudara, karena semuanya adalah rute untuk membuat saudara semakin dekat dengan manifestasi janji Tuhan. Dengar Victory Outreach Indonesia, setiap tangisan saudara adalah uang muka untuk mukjizat Tuhan di kemudian hari. Di dalam masa penantian Daud untuk melihat janji Tuhan terjadi, kita tahu dia melayani papanya dengan menggembalakan kambing domba papanya. Lalu kita pun tahu bahwa dia pun melayani kakak-kakaknya dengan membawa makanan ke medan perang. Lalu kita pun tahu Daud melayani Saul dengan kecapinya di masa penantian dia untuk melihat janji Tuhan menjadi raja dalam hidupnya. Dan ini adalah ujian besar bagi mereka yang ingin melihat janji Tuhan terjadi dalam hidupnya, yaitu melayani mereka yang menolak saudara, melayani mereka yang merendahkan saudara, melayani mereka yang menyakiti saudara. Karena saudara tidak bisa menjadi pemimpin jika saudara ingin memilih siapa yang ingin saudara pimpin. Jika saudara ingin memilih siapa yang ingin saudara pimpin, saudara jangan jadi pemimpin, namun saudara jadi pemimpi. Come on somebody. Karena realitanya justru seseorang pemimpin yang ilahi berdasarkan definisinya adalah mereka yang mampu membawa orang dari gelap menuju terang. Jika Yesus memilih siapa yang ingin dia pimpin, maka tentu saudara dan saya tidak akan berada di tempat seperti sekarang ini. Daud berhasil melalui ujian terbesarnya dalam masa penantian janji Tuhan termanifestasi dengan melayani mereka yang menolaknya. Bahkan sebelum dia menjadi raja, dia berperang mengalahkan Goliat dan Bani Filistin. Melayani orang yang menolak saudara dan berperang melawan si jahat adalah kriteria yang dibutuhkan untuk seseorang dipromosikan menjadi raja. Saudara harus belajar menjadi domba dan singa di waktu yang bersamaan. Jika saudara ingin menjadi raja, saudara harus lawan musuh dengan kepala, namun memimpin orang dengan hati. Come on somebody. Dan sebagai pemimpin, untuk saudara yang adalah pemimpin, saudara tidak bisa merubah kepala orang sampai saudara terhubung dengan hati orang tersebut. Dan setelah Daud melewati proses penantian dan pergumulannya, akhirnya Saul mati, Jonathan mati, Panglima Saul Abner mati. Dan saat itu rakyat Israel melihat betapa Daud begitu hebat dalam mengalahkan musuh Israel dan menghendaki dia menjadi raja. Kita bisa lihat di sini bagaimana Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan pada akhirnya kita menemukan Daud di dalam teks 2 Samuel 9 mengambil tahta raja atas Israel dan mulai hidup di istana. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasannya yang barusan saya sampaikan, hanyalah
intro saja. Come on somebody. Lalu Raja Daud berkata pada akhirnya di teks yang kita baca, pada saat dia sudah menjadi raja dan ada di istana, dia mulai berkata di teks yang kita baca dan dia mengatakan, masih adakah orang yang hidup dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Dan saudara tahu bahwa Yonatan adalah satu-satunya orang dari keluarga Saul yang tidak benci kepada Daud sehingga mereka begitu bersahabat. Dan karena tali persahabatan yang mereka jalin, Daud hendak menunjukkan kasih kepada silsilah Saul dan Yonatan. Dengar gereja Tuhan, belajarlah dari Yonatan. Sebaiknya saudara bersikap ramah terhadap semua orang. Karena sikap ramah saudara akan berdampak baik untuk keturunan saudara. Ketika saudara telah tiada. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi saya akan sangat bahagia jika saya tidak menuai apa yang saya tabur, namun keturunan saya yang menuai apa yang saya tabur. Untuk itu, saya akan tetap menabur kebaikan, karena jika bukan saya yang menuainya, maka saya tahu pasti bahwa anak saya, cucu saya, cicit saya yang akan menuai kebaikan dari apa yang saya tabur. Dan jika ada orang di tempat ini yang mau melihat keturunannya menuai apa yang saudara tabur, maka berhenti muka asam, come on somebody, berhenti cuci maki dan bersikap ramahlah terhadap semua orang. Lalu Daud berkata, masih adakah orang dari keluarga Saul yang masih hidup? Aku akan berbelas kasih kepadanya. Saudara tahu bahwa pernyataan Daud di sini adalah pernyataan yang berlawanan dengan konsep monarki kerajaan saat itu, di mana konsep monarki kerajaan saat itu mengharuskan untuk mengeliminasi setiap mereka yang menjadi pesaing untuk sebuah tahta. Dan Mephiboset berdasarkan haknya sebagai keturunan raja memiliki hak secara legal untuk mengambil tahta raja. Dengan kata lain, sesungguhnya Mephiboset di sini adalah pesaing utama Daud untuk menduduki tahta raja. Namun Daud mengatakan, saya akan berbaik hati dan tidak akan membunuh pesaing saya berdasarkan sistem monarki kerajaan, namun saya akan menempatkannya bersama saya di dalam istana. My God, beberapa orang tidak rela jika orang lain duduk satu meja di istana dan duduk makan bersama mereka, atau melihat orang lain menikmati berkat yang saudara punya. Beberapa orang tidak nyaman ketika ada orang baru di dalam istana. Beberapa orang merasa keberatan jika orang yang tidak disukainya berada di atas. Tapi iblis adalah pembohong. Kita adalah keluarga, kita adalah suami istri, kita adalah gereja, kita ada dalam tim yang sama. Musuh kita bukan Mephiboset, musuh kita adalah Filistin. Untuk itu saya datang pagi hari ini untuk mengatakan kepada para suami dan istri, perangi masalahnya, bukan perangi pasangannya. Keluarga, perangi masalahnya, bukan anggotanya. Para pemimpin, perangi tantangannya, bukan timnya. Masalah yang ada seharusnya membuat kita bersatu menyelesaikannya, bukan membuat kita berperang satu sama lain. Jadi jangan gugup kalau ada mantan dari pasangan saudara tiba-tiba hadir di live chat. Come on somebody. Karena mungkin itu cara Tuhan untuk membuat saudara makin intim dengan pasangan saudara. Come on somebody. Oh Tuhan, buatlah para mantan hadir di live chat agar pasangan suami istri semakin intim. Come on somebody. Karena live chat mantan ternyata lebih diurapi dibanding nasihat pastornya. Come on somebody. Tapi Tuhan, jangan mantan dari istri saya yang hadir. Pokoknya jangan saja. Saya belum siap menjadi raja Israel. Come on somebody. Lalu Daud memanggil Ziba,
Pelayan keluarga Saul dan bertanya lagi, "Engkaukah Ziba, tuanku? Engkaukah Ziba?" Lalu Ziba menjawab, "Hamba tuanku." Dan Daud bertanya lagi, "Tidak adakah lagi orang yang masih hidup dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kasih Allah kepadanya." My God, siapapun dari keluarga Saul sesungguhnya tidaklah pantas mendapatkan kasih dari Raja Daud karena sistem monarki kerajaan. Mereka semua seharusnya dibunuh karena adalah pesaing dari Raja Daud. Tapi Daud telah menunjukkan bahwa kemurahan Tuhan lebih besar dari hukum yang ada. Saya merasa ingin berkhotbah lagi pagi hari ini. Beberapa dari saudara berdasarkan hukum yang ada seharusnya mati terpenjara, tersiksa karena dosa. Tapi ketika hukum ketuk palu, kemurahan naik banding. Come on somebody. Dan kemurahan mengatakan, boy tidak harus overdosis, Tony tidak harus gila. Come on somebody. Shalom tidak harus jadi bucin. Come on somebody. Ira tidak harus kesepian. Hendra tidak harus di penjara. Ike tidak harus masuk rumah sakit jiwa. Asep tidak harus tinggal di jalanan. Karena aku, kata Tuhan, hendak menunjukkan kasihku dan membawa dia ke istanaku, menikmati berkat di meja makanku dan menjadikannya Women's Home Director. Sebaiknya saudara hentikan saya berkhotbah pagi hari ini dan menjadikannya Home Director, menjadikannya pengusaha desain grafis yang sukses, menjadikannya pastor, menjadikannya istri pastor, menjadikannya suami idaman, istri idaman. Jika ada orang di tempat ini yang menjadi saksi bahwa kemurahan Tuhan telah naik banding atas vonis sebuah hukum, berikan 5 detik syukur saudara kepada Tuhan yang telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita yang tidak pantas menerimanya. Lalu Ziba menjawab, "Masih ada tuanku. Ada satu anak laki-laki Yonatan yang cacat, kakinya yang lumpuh. Dan dia bernama Mephiboset." Katakan sama-sama, Mephiboset. Dan saudara tahu, Mephiboset adalah keturunan Yonatan dan cucunya Saul. Dan dia berdasarkan silsilah memiliki hak untuk menggantikan posisi raja. Namun karena di usia 5 tahun, pelayannya menaruh dia di tangannya dan saat hendak melarikan diri karena ada peperangan saat itu, pelayannya menjatuhkan Mephiboset hingga lumpuh pada saat dia berusia 5 tahun. Sehingga akhirnya Mephiboset tidak bisa menggantikan posisi pendahulunya. Karena seseorang menjatuhkannya, dia seharusnya menjadi raja, tapi karena seseorang menjatuhkan dia, dia gagal menjadi raja. Dia seharusnya tinggal di istana. Mephiboset seharusnya menggantikan penerus, dia meneruskan tahta yang ditinggalkan oleh Saul. Dia seharusnya tinggal di dalam istana raja, namun karena ada yang menjatuhkannya, dia tidak bisa melanjutkan dinasti kerajaannya. Dan saat ini saya ingin berbicara kepada mereka yang seharusnya dan semestinya. Seharusnya aku yang di sana, come on somebody. Namun karena seseorang menjatuhkannya, karena orang tua wanita membatalkannya, karena pandemik menggugurkannya, semua jadi gagal. Saya ingin berbicara kepada seseorang yang seharusnya saya dan semestinya saya ada di istana raja. Namun karena seseorang yang saudara percaya menjatuhkan saudara, sehingga
sehingga saudara berakhir di situasi lumpuh dan mengalami kehancuran bertahun-tahun. Apakah ada orang di tempat ini yang tahu rasanya hancur bertahun-tahun karena seseorang yang saudara percaya mengkhianati saudara, menjatuhkan saudara? Apakah ada orang di tempat ini yang tahu rasanya lumpuh berbulan-bulan karena seseorang yang saudara kasihi menyakiti saudara di masa remaja saudara? Apakah ada orang di tempat ini yang tahu rasanya terluka dalam jangka waktu lama karena seseorang yang saudara cintai justru menularkan masalah baru buat saudara dan membuat saudara stres bertahun-tahun, trauma menaun, lumpuh secara fisik, lumpuh secara emosional, dan merusak rasa percaya diri saudara, menghisap habis gairah saudara sehingga saudara harus pindah ke Lodebar. Bisakah saya parkir di sini sebentar? Lodebar memiliki arti tempat tanpa komunikasi. Lodebar memiliki arti tempat terisolasi. Dan ketika saudara telah dijatuhkan hingga lumpuh, disakiti hingga trauma, ditekan hingga depresi, dikhianati hingga ingin bunuh diri, saudara tidak sanggup untuk bercerita, saudara tidak mau menerima telepon siapapun, saudara hindari interaksi, saudara hindari komunikasi, hanya gadget, guling, dan games tempat saudara habiskan waktu. Pernahkah saudara disakiti, dijatuhkan, dikhianati sehingga tidak bergairah untuk berbicara, tidak bergairah untuk berkomunikasi, mencoba melupakan yang menyakiti saudara, namun semakin mencoba melupakan semakin sakit keadaan saudara, sehingga akhirnya saudara menemukan diri saudara kesepian di Lodebar, berpakaian rapi, beraroma Calvin Klein, bermake up mahal, kontak lensanya menawan, namun orang tidak tahu bahwa saudara sedang berjalan di Lodebar. Saudara mengendarai kendaraan di Lodebar, saudara bertemu konsumen di Lodebar, saudara tersenyum di Lodebar, saudara pergi ke kantor di Lodebar, saudara pulang ke rumah di Lodebar, saudara menikah di Lodebar, saudara punya anak di Lodebar, saudara gajian di Lodebar, dan saudara tidak memiliki kata-kata untuk bercerita karena saya tidak mau dilahirkan untuk lumpuh, saya tidak menginginkan lahir untuk tertekan, saya tidak menginginkan hidup untuk terluka, tapi ada seseorang, ada sesuatu yang telah menjatuhkan saya dan membuat saya hening, diam, tinggal di Lodebar. Namun pagi hari ini saya datang untuk mematahkan keheningan, frustasi tersembunyi saudara dan kesepian saudara. Karena rencana Tuhan bagi saudara tidak bisa digagalkan oleh mereka yang gagal membesarkan saudara, gagal mencintai saudara, gagal memperhatikan saudara, gagal merawat saudara. Sesuatu atau seseorang mungkin menjatuhkan Mephiboset ke tempat yang salah, namun itu tidak membuat Mephiboset kehilangan hak atas sebuah istana. Dia tetap keturunan raja dan berhak atas istana raja. My God, sesuatu atau seseorang mungkin menjatuhkan saudara ke tempat yang salah, namun mengertilah, kelumpuhan tersebut, Lodebar tersebut tidak menghilangkan hak saudara untuk berada di istana, karena saudara tetap keturunan raja dan berhak tinggal di istana menikmati berkat seorang raja. Saya tidak tahu kepada siapa saya bicara, namun untuk saudara yang berada di Lodebar, dengar saya baik-baik. Saudara adalah anak raja yang sedang di Lodebar. Saudara adalah keturunan raja yang sedang di Lodebar. Dan Tuhan mengirim saya pagi ini sama seperti Tuhan mengirim Daud saat itu untuk memberitahu saudara, Tuhan tidak melupakan keturunannya. Tuhan tidak amnesia pada saudara. Saudara mungkin tutup mulut di Lodebar,
Saudara mungkin malas bicara di Lodebar, tapi Lodebar tidak bisa merubah DNA saudara sebagai anak raja. Situasi saudara tidak pernah bisa mendeskripsikan identitas saudara. Dan kabar baiknya adalah janji Tuhan tidak terhubung dengan kondisi yang saudara alami, namun terhubung dengan DNA yang saudara miliki. Seluruh keturunan Abraham, Ishak dan Yakub mewarisi janji yang Tuhan berikan kepada orang tua mereka. Dan pagi ini Tuhan sedang memanggil saudara untuk keluar dari Lodebar, masuk istana, karena DNA saudara adalah keturunan Abraham, anak raja yang maha tinggi. Untuk itu, untuk Mephiboset pagi hari ini yang ada di Lodebar, firman Tuhan mengatakan, keluar dari Lodebar. Victory Outreach, keluar dari Lodebar, keluar dari Lodebar, keluar dari depresi, keluar dari ketakutan, keluar dari mengasihani diri, keluar sekarang juga. Kemasi barang-barang saudara, masukkan ke koper, karena Lodebar bukan tempat yang tepat untuk DNA anak raja. Saya tahu saya lumpuh, tapi selamat tinggal Lodebar. Come on somebody. Saya tahu saya sakit, tapi selamat tinggal Lodebar. Saya tahu saya terluka, tapi selamat tinggal Lodebar. Saya tahu saya bingung, tapi selamat tinggal Lodebar. Jika ada orang di tempat ini yang siap meninggalkan Lodebar, berikan saya tanda dengan mengatakan, saya anak raja. Lalu Daud bertanya pada Ziba, di mana dia? Di mana Mephiboset? Dan Ziba menjawab, dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar. Bisakah saya beritahu saudara sesuatu? Tuhan tahu persis secara detail di mana saudara berada. My God, dia tahu alamat lengkapnya, dia tahu berapa lama saudara merana, dia tahu kenapa saudara diam, dia tahu alasan make up saudara tebal di bagian kantung mata, dia tahu alamat lengkap Lodebar saudara, dan dia segera kirim Ziba, kirim pertolongan, kirim bantuan untuk memindahkan alamat saudara dari Lodebar ke istana. Firman buat seseorang pagi ini yang berada di Lodebar, bahwa bantuan saudara sedang dalam perjalanan. Tim SAR untuk saudara sedang dalam perjalanan. Kesembuhan penyakit saudara sedang dalam perjalanan. Rumah pribadi saudara sedang dalam perjalanan. Properti sendiri untuk Victory Outreach, come on somebody, sedang dalam perjalanan. Pemulihan suami saudara, pemulihan istri, anak, keluarga saudara sedang dalam perjalanan. Ribuan konsumen saudara sedang dalam perjalanan. Bersiaplah Victory Outreach, bersiaplah Victory Outreach, bersiaplah. Ziba saudara sedang dalam perjalanan dengan misi memindahkan saudara dari Lodebar menuju istana. Saya tahu saudara tidak ingin orang lain tahu bahwa saudara sedang ada di Lodebar. Tapi jika saudara sudah terlalu lama menangis, terlalu lama merana, terlalu lama meratap, dan Tuhan sedang mengirim pertolongan menuju Lodebar saudara, saudara tidak akan peduli apa kata orang. Untuk itu, jika ada para Mephiboset di tempat ini yang percaya bahwa pertolongannya sedang Tuhan kirim, berikan
sorak-sorai gegap gempita dari rumah saudara, di balik handphone saudara, di balik TV saudara, di balik device saudara. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita yang sedang mengirim pertolongannya untuk memindahkan kita dari Lodebar menuju istana. Dan setelah Raja Daud menyuruhnya untuk mengambil Mephiboset dari Lodebar dan membawanya ke istana, akhirnya Ziba membawanya dan menghadapkan Mephiboset di hadapan Raja Daud. Lalu Mephiboset sujud dan menyembah, dan Daud berkata, Mephiboset, aku akan mengembalikan semua ladang Saul nenekmu dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Bisakah saya beritahu saudara pagi hari ini, hanya karena saudara lama tinggal di Lodebar, itu tidak membuat porsi berkat Tuhan untuk saudara berkurang. Maka apa yang ditentukan untuk saudara adalah untuk saudara sekarang atau nanti, porsinya tidak berkurang. Untuk itu berhenti cemburu karena apa yang orang lain punya, karena setiap orang memiliki porsi berkatnya masing-masing dan waktunya masing-masing untuk dicurahkannya. Mephiboset, kata Daud, aku akan memberikan ladang Saul nenekmu dan makan sehidangan denganku. Firman buat seseorang kembali pagi hari ini. Dia akan memberikan rumah yang tidak saudara bangun, mobil yang tidak saudara beli, uang yang tidak saudara usahakan, makanan yang tidak saudara masak, berkat yang tidak saudara usahakan, tuaian yang tidak saudara tabur. Bukan karena Tuhan ingin memanjakan saudara, tapi karena saudara ber-DNA raja dan mewarisi janji berkat yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Lalu Mephiboset menjawab, siapakah aku ini hingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Dia lumpuh secara fisik, dan karena tidak terjadi perubahan dalam jangka waktu yang lama, maka mental dia pun tertular menjadi lumpuh dan mengatakan, siapakah aku ini hingga engkau menghiraukan aku seperti anjing mati. Keturunan Raja Mephiboset melihat dirinya sebagai anjing mati. Berhati-hatilah gereja Tuhan. Jangan izinkan apapun yang tidak berubah di luar saudara merubah apa yang ada dalam saudara. Mephiboset sekarang ada di tempat yang tepat, namun memiliki sikap yang tidak tepat. Beberapa dari kita menunda janji Tuhan lebih lama karena sikap yang kita miliki dalam menilai diri kita sendiri. Karena tidak ada orang yang pesimis yang siap mengatur berkat Tuhan yang besar. Lalu Daud mengatakan kepada Ziba bahwa Mephiboset akan tetap makan sehidangan dengan aku, duduk satu meja dengan keluargaku. Saya ingin saudara-saudara semua mengerti bahwa anak-anaknya Daud begitu gagah perkasa dan tidak bercacat seperti Mephiboset. Anak-anak Daud mereka anak raja yang berkelas, namun Mephiboset adalah anak raja yang lumpuh. Namun Daud mengatakan bahwa Mephiboset, engkau akan duduk satu meja dan satu hidangan, makan bersamaku di meja. Dan saya membayangkan ketika semua keluarga Daud duduk siap untuk menikmati hidangan di meja, Mephiboset juga duduk. Dan ketika semua mereka duduk satu meja, ternyata Mephiboset yang lumpuh tidak terlihat lumpuh. Kelumpuhan Mephiboset tidak terlihat pada saat semuanya duduk satu meja, semua setengah badan terlihat sama. Nubuatan bagi seseorang pagi hari ini. Tidak peduli apapun latar belakang saudara, seburuk dan selumpuh apapun masa lalu saudara, Tuhan akan tempatkan saudara duduk sekelas dengan para elit, para jenderal, para profesor,
para ilmuwan. Dan saudara, tidak akan terlihat berbeda dengan kaum cendekiawan, tidak akan terlihat berbeda dengan para filosofi, tidak akan terlihat berbeda dengan mereka yang bergelar STT, STH, MBH, tidak akan terlihat berbeda dengan mereka para miliuner, karena Tuhan telah menghapus aib di masa lalu dan menggantikannya dengan ciptaan baru. Dan akhirnya Mephiboset yang sejak masa kecilnya lumpuh, tertolak menjadi raja, terbuang di Lodebar, kembali ke istana yang merupakan haknya karena DNA yang dia miliki. Namun ternyata cerita ini bukan semata-mata cerita tentang Mephiboset, tapi cerita ini sesungguhnya refleksi dari cerita Daud sendiri. Karena Daud pun sejak kecil telah tertolak menjadi raja, disepelekan oleh keluarganya, dan dia melalui persis apa yang dialami Mephiboset. Dia dijatuhkan, dia dihianati, dia ditolak. Tidak heran mengapa Daud begitu berbelas kasih kepada mereka yang mengalami hal yang sama. Dan ini memimpin saya untuk menutup khotbah saya dengan mengatakan bahwa air mata saudara di masa lalu akan menjadi obat bagi orang lain yang sakit saat ini. Luka saudara di masa lalu akan menjadi penyembuh bagi mereka yang terluka saat ini. Kesedihan saudara akan menjadi pengharapan bagi mereka yang berduka. Your mess is gonna be your message, karena Tuhan tidak akan menyia-nyiakan setiap penderitaan saudara, tangisan, frustrasi dan luka saudara, dan Dia akan memakainya untuk menyembuhkan, memulihkan, menguatkan setiap mereka yang mengalami persoalan yang sama seperti yang pernah saudara alami. Untuk itu mengertilah bahwa apa yang saudara alami di Padang Gembala, apa yang saudara alami di Lodebar adalah tanda bahwa Tuhan telah memilih saudara untuk menjadi efektif dalam menolong mereka juga yang akan mengalami Lodebar, yang sedang mengalami Lodebar, yang telah mengalami hal-hal yang menyakitkan dalam hidupnya. Saudara tidak efektif karena saudara pintar, saudara tahu banyak, namun saudara efektif karena saudara hancur, tahu artinya hancur dan tahu bangkit dari kehancuran, sehingga saudara menjadi orang yang mengerti bagaimana menolong orang yang hancur. Apakah saya punya saksinya di tempat ini bahwa saudara ditarik dan dibawa kepada mereka yang mengalami apa yang pernah saudara alami? Tuhan ingin sembuhkan saudara, dan Dia ingin pakai pengalaman saudara bersamanya dalam kesakitan untuk menyembuhkan orang lain yang sakit saat ini atau di kemudian hari. Tundukkan kepala saudara. Saya tidak tahu firman ini berbicara seperti apa kepada saudara, namun saya berdoa saudara dikuatkan, disegarkan, diposisikan untuk kembali hidup di dalam rencana dan janji Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Kami menerimanya, kami merenungkannya, dan kami akan melakukannya. Terima kasih Tuhan, karena kami adalah anak-anak raja yang DNA-nya tidak pernah berubah dan terhubung dengan janji dan berkat Tuhan. Kami terima firman Tuhan pagi hari ini, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan sama-sama yang telah menerima kebenaran firman Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati saudara dimanapun saudara berada. Tetap kuat, tetap sehat, dan tetap berakar dalam firman Tuhan. Janjinya ya dan amin untuk kita yang adalah anak-anak raja. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom dan selamat hari Minggu.